Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari mahasiswa untuk pertemuan yang ketiga di mata kuliah manajemen pemasaran internasional, kita akan membahas mengenai bisnis internasional ya, dan perdagangan internasional, termasuk pemasaran internasional di sini. Jadi sebelum kita lanjut ke materi-materi yang lain, saya ingin menjelaskan sedikit untuk gambaran bisnis internasional dan perdagangan internasional. Termasuk pemasaran internasional itu apa sebetulnya? Apa perbedaan bisnis internasional, perdagangan internasional, dan pemasaran internasional? Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, walaupun agak mirip ya. Jadi untuk hakikat bisnis internasional, sebetulnya di sini bisnis internasional memiliki ada dua hal yang tercakup di sini ya. Di bisnis internasional itu ada perdagangan internasional dan ada pemasaran internasional. Jadi dalam bisnis internasional ini ada perdagangan internasional dan ada pemasaran internasional. Jadi bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade ya. Di lain pihak transaksi bisnis ini dilakukan oleh suatu perusahaan dan dalam satu negara dengan perusahaan yang lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional. Jadi perbedaan perdagangan internasional dan pemasaran internasional sebetulnya terletak pada pelakunya saja. Kalau jadi saya ulang lagi, untuk bisnis internasional ini ada dua hal yang tercakup di sini, yaitu ada perdagangan internasional di dalamnya dan ada pemasaran internasional. Bedanya untuk perdagangan internasional dan pemasaran internasional hanya terletak pada pelakunya saja. Kalau di perdagangan internasional, ini pelakunya adalah individu ya. Misalnya, ya jadi saya ulang ya. Untuk perbedaannya antara perdagangan internasional dan pemasaran internasionalnya terletak pada pelakunya saja. Kalau di perdagangan internasional ini dilakukan oleh negara ya. Sedangkan di pemasaran internasional dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini akan kita pelajari di pemasaran internasionalnya ini. Kalau di perdagangan internasional itu pelakunya individu, bisa individu dengan individu di negara lain, atau individu dengan pemerintahan di negara lain, atau negara dengan negara lain, atau pemerintahan di sini dengan pemerintahan di negara lain. Itu kalau perdagangan internasional. Kalau pemasaran internasional berarti antar perusahaan di sini. Jadi kalau pemasaran internasional pelakunya adalah perusahaan. Jadi materi kita atau mata kuliah kita ada di sini, manajemen pemasaran internasional. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk perdagangan internasional, internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi penduduk yang dimaksud ini bisa berupa antara perorangan ya, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ini kalau perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional ini merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan GDP. GDP itu apa? Gross Domestic Product. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Jadi untuk manfaat perdagangan internasional, ini saya ambil dari bukunya Sadono Sukirno. Manfaat dari perdagangan internasional antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Jadi kalau ada barang yang tidak dapat kita diproduksi di negara kita, kita bisa ambil, melakukan perdagangan internasional dengan negara lain.
Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Misalnya di alam di sini dengan alam di Afrika beda. Ya, iptek di sini dengan di Jerman mungkin beda. Itu salah satunya untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Jadi pengertian sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Jadi walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang hampir sama jenisnya dengan diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri, mungkin dianggap yang lebih baik, ya, kualitasnya lebih baik. Kemudian yang manfaat yang ketiga, perdagangan internasional memperoleh pasar dan menambah keuntungan. Jadi diperluas pangsa pasar kita. Jadi ya, yang semula hanya domestik kita perluas menjadi pasaran internasional atau negara lain. Jadi terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksi kalau di pabrik ya, dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjadi kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, manfaatnya transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk memperoleh teknik produksi yang lebih efisien dan cara manajemen yang lebih modern. Mungkin dibandingkan dengan negara di Jerman, teknologi kita kalah. Ya, jadi untuk hal tertentu mungkin kita mengambil transfer teknologi dari Jerman. Itu kalau kita mengambil misalnya barang ya, atau dari Jepang ya, ada transfer teknologinya. Seperti import motor, ini kan ada transfer teknologi di situ. Kemudian faktor pendorong perdagangan internasional, beberapa hal yang mendorong dilakukannya perdagangan internasional antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Sudah pasti ya, kalau tidak bisa kita penuhi, kita mengimpor barang dari luar negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi kalau perdagangannya hanya sifatnya domestik, mungkin keuntungannya kecil karena pasarnya masih domestik. Diperluas lagi dengan perdagangan secara internasional sehingga akan menambah keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Ya. Jadi kalau ada kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan, ada kelebihan, itu bisa kita jual ke luar negeri untuk menambah keuntungan. Dan seterusnya, ini ada beberapa hal ya. Nanti dibaca sendiri. Sedangkan dampak positif dari perdagangan internasional antara lain, dampak akibat dari perdagangan internasional antara lain, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas berarti jumlahnya dan kualitasnya. Karena mau tidak mau kalau kita mengekspor barang ke luar negeri, kualitasnya harus bisa bersaing dengan di pasar internasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, kemudian ada pemerataan pendapatan masyarakat seperti PDB dan PNB dan stabilitas ekonomi sosial. PDB apa? Pendapatan domestik bruto. Jadi jumlah semua barang dan jasa dalam periode tertentu, bisa 1 tahun berapa jumlah. Ya. Kalau PNB apa? Neto bruto, apa artinya apa? Dulu di teori ekonomi dapat nggak makro mikro? Kalau PNB itu selisih antara pendapatan dari warga kita yang mendapat pendapatan di luar negeri dikurangi orang luar negeri mendapat pendapatan di negara kita, dikurangi saja, itu PNB. Ya. Jadi bisa dilihat lagi mata kuliah di makro mikro atau teori ekonomi. Dampak positif lainnya menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain. Pasti ini ya, kalau ada impor dan sebagainya akan ada biaya masuk ke Indonesia. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dan waktu yang singkat.
lebih efisien dan lebih efektif di sini. Ya. Kalau efisien berhubungan dengan apa? Kalau berhubungan dengan proses itu efektif atau efisiensi. Output dibanding input. Kalau mengerjakan sesuatu dengan secara tepat itu apa? Efisien atau efektif? Efisien. Kalau efektif hubungannya dengan apa kalau efektif? Pencapaian tujuan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu hasilnya sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan berarti efektif. Ya, ekonomi harus paham nih. Ekonomis, efisien dan efektif harus paham. Kemudian dampak positif lainnya melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Misalnya kita kekurangan stok gula misalnya, kita impor dari Vietnam misalnya. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Tadi kalau misalnya mesinnya masih ada kapasitas yang belum kita gunakan, kemudian kita gunakan untuk proses produksi, kita jual ke luar negeri, berarti kan butuh tenaga kerja di situ. Ya, pendapatan juga meningkat dari karyawan. Ketujuh, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Itu beberapa dampak ya dari perdagangan internasional. Ada dampak positif negatifnya juga sebetulnya dari perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor. Pasti ini. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang tiga, terjadinya persaingan tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Kira-kira ketiga ini apa maksudnya? Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan. Sebenarnya bukan pengaruh negatif ini ya. Karena di sini akan persaingannya akan lebih sempurna di sini. Ya. Jadi ada persaingan bebas, ya, ada persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Sebetulnya bukan tidak sehat. Ya. Ada yang bisa jelaskan nomor 3 ini? Dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Berarti negara Malaysia tetangga kita kan bisa akses masuk bebas ke negara kita kan. Kalau ada perdagangan bebas berarti tidak ada kan halangan lagi kan antar negara. Ya, berarti tetangga bisa masuk ke kita dengan bebas. Yaitu nanti ada barang masuk juga akan bersaing. Ya. Sebenarnya bukan tidak sehat tapi apa ya? Bisa mempengaruhi saja sebetulnya. Ya, mempengaruhi kondisi perekonomian. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, nah ini hubungannya dengan tiga tadi, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Apabila kualitas kita, tenaga manusia maupun hasil produknya jelek, produk dari luar bebas masuk. Nah itu nanti produk kita kalah. Pengangguran banyak yang terjadi nanti. Itu kalau ada perdagangan bebas berarti siap-siap harus ditingkatkan semua lini, terutama kualitas. Nah itu perdagangan, gambaran perdagangan internasional. Nah sekarang kita masuk ke pemasaran internasional. Jadi tadi bisnis internasional ada dua hal di situ yang masuk di bisnis internasional, ada perdagangan internasional dan ada pemasaran internasional. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya arti pemasaran internasional. Jadi pemasaran internasional adalah pemasaran kegiatan operasional melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi kalau yang dibicarakan mungkin di manajemen pemasaran itu pemasaran domestik saja. Sekarang kita bicara mengenai pemasaran internasional. Bedanya apa pemasaran internasional dengan pemasaran global? Kalau pemasaran global ini kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global maupun produk global yang sama standar di berbagai negara. Contohnya apa? Coca-Cola, apalagi Samsung, ya. Ada di beberapa negara perusahaannya. Sedangkan kalau pemasaran internasional artinya kita dari sini kita memasarkan barang kita ke negara lain. Itu bagaimana strateginya sebenarnya hampir sama dengan di manajemen pemasaran. Ya,
Kita tentukan dulu sasaran pasaran kita, target pasarnya. Dan ini perbedaan pemasaran domestik, internasional, dan asing. Kalau domestik berarti di lingkungan setempat saja, di Indonesia saja bisa domestik. Kalau internasional berarti di berbagai negara. Kita pasarkan HP kita ke Malaysia, kita pasarkan barang kita ke Vietnam dan sebagainya. Kalau domestik berarti di Indonesia saja. Nanti ada perbedaan sedikit ya, karena kita harus mempelajari budaya mereka, politik mereka, aturan-aturan di negara mereka, dan sebagainya. Jadi itu pemasaran internasional atau international marketing di sini disebut sebagai bisnis internasional, merupakan keadaan di mana perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain. Jadi kalau pemasaran berarti kita berhubungan perusahaan ya, perusahaan yang memasarkan. Kalau perdagangan tadi individu bisa berupa individu dengan individu negara lain, individu di negara ini dengan pemerintahan di negara lain, atau pemerintahan kita dengan pemerintahan negara lain. Jadi pelakunya saja perbedaan perdagangan nasional dan pemasaran personal. Kalau pemasaran nasional berarti pelakunya adalah perusahaan. Jadi disebut bisnis internasional. Biasa pemasaran nasional ada yang menyebut bisnis internasional. Disebut sebagai bisnis internasional merupakan keadaan di mana perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Umumnya transaksi bisnis internasional merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri, jadi melintasi antar negara. Pengusaha akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif biaya masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing, maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan tidak saja berupa barang dan tapi dapat berupa jasa. Ya, jadi yang kita pasarkan sama hal di domestik, produk bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nanti saat masuk juga tetap kita gunakan PATPay itu, ya, untuk masuk pasar. PATPay dikembangkan menjadi 7Pay. Masih ingat PATPay apa? Produk, price, promotion, price. Dikembangkan jadi 7P tambah 3P apa? People, proses, dan physical evidence. Jadi semua produk yang berupa barang maupun jasa menggunakan 7P, tapi diutamakan yang jasa 7P-nya. Tapi tetap terkenal adalah 4P. Transaksi bisnis internasional dapat ditempuh atau pemasaran internasional dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya dengan lisensi, franchise, manajemen contracting, marketing in home country, by host country, kemudian joint venture, dan multinational corporation. Lisensi ini semacam meminjam merek aja, ya, merek tertentu kita pinjam. Nah ini tugas kalian ini ya nanti ya. Apa itu lisensi, franchise, manajemen contracting, marketing in home country by host, joint venture, dan multinational corporation? Ini artinya apa coba? Tugas kalian. Jadi untuk pemasaran internasional bisa kita lakukan melalui dengan cara ini. Ya. Kalau franchise apa? Pernah dengar franchise bukan? Belum. Tadi kalau lisensi itu hanya merek saja kita pinjam. Tapi kalau franchise ini lebih luas. Selain merek kita pinjam juga alat produksinya. Ya. Sampai barang tersebut jadi. Contoh franchise apa? Kalau McD termasuk apa? McD franchise atau lisensi? Kalau lisensi cuma mereknya saja. Tapi kalau franchise ini termasuk alat produksinya. Kita sedang mengolah.
Jadi di luar negeri ada produk apa, cara mengolahnya seperti apa, kita pinjam semua. Itu field sales. Kalau manajemen contracting, ini kesepakatan ya, mengerjakan sesuatu hal dengan kesepakatan manajemen antara dua belah pihak. Kalau manajemen contracting, jadi negara kita dengan negara mana mengadakan kerjasama. Coba nanti kalian cari ya, sumber pengertian ini. Kalau marketing in home country dan by host country ini mengenai untuk home country ini yang pemilik rumahnya dan host itu tamu. Ya, jadi kalau pemilik berarti kita akan membayar fee ke host akan menerima fee. Nah, coba dalam bentuk apa coba di sini? Kalau joint venture ini kerjasama antara dua belah perusahaan, ya, digabung. Semua transaksi, bentuk transaksi internasional tersebut yang saya bicarakan ini akan memerlukan transaksi pembayaran yang biasa disebut fee ya, biasa disebut fee. Negara atau home country harus membayar, sedangkan pengirim atau host country akan memperoleh pembayaran fee tersebut. Nah, ini pengertian perdagangan internasional dengan pemasaran internasional ya. Jadi kalau perdagangan internasional ini pelakunya adalah negara atau individu ya. Kalau pemasaran internasional pelakunya adalah perusahaan. Jadi kita ada perusahaan di sini. Sebelumnya kita hanya memasarkan secara domestik saja di Indonesia saja. Kemungkinan tadi ada kelebihan produksi, ini akan kita jual ke luar negeri. Ya. Strateginya seperti apa? Taktiknya seperti apa? Jadi melintas antar negara. Nah, kalau kita melintas antar negara berarti kan mungkin ada budaya yang berbeda, ada aturan yang berbeda di sana. Ya. Ada politik, perekonomian yang berbeda, aturan-aturannya. Sampai sini dulu ada yang bertanya kan?